Untuk mengelabui petugas hotel yang curiga kepadanya, sebuah boneka digerakkannya seolah-olah ada pria tua sedang mandi dan mengancam petugas hotel yang curiga kepadanya. Tapi mengapa petugas hotel malah curiga dengan tamunya sendiri? Bagaimana tidak, Kevin datang ke hotel ini seorang diri dan membayar menggunakan kartu kredit milik ayahnya. Bahkan untuk membuat reservasi, Kevin merekam suaranya terlebih dahulu, lalu memutar ulang dengan diperlambat agar suaranya terdengar seperti orang dewasa. Setelah memesan melalui telepon, barulah Kevin check-in di resepsionis dan mengatakan bahwa ayahnya akan menyusul. Tapi ada satu pertanyaan lagi, di mana keluarga Kevin sebenarnya? Kembali ke 1 hari sebelum Kevin sampai ke hotel ini, sebenarnya keluarga besar Kevin sudah merencanakan liburan keluarga ke Miami. Semua orang membereskan barang mereka masing-masing dan terlihat ayah Kevin mencabut alarm sehingga alarm yang seharusnya jam 5 pagi berubah menjadi jam 12 siang. Padahal besok pagi mereka harus ke bandara tepat waktu. Sebelum besok mereka berangkat, keluarga Kevin menghadiri acara gereja di mana Kevin akan bernyanyi. Namun semua orang yang datang malah tertawa karena saudara Kevin malah mengolok-ngoloknya. Dan karena kesal, Kevin malah membuat keributan. Alhasil setelah kekacauan tadi malah Kevin yang dihakimi oleh keluarganya. Setelah malam yang rumit ini, besok paginya keluarga Kevin malah kesiangan karena alarm yang terlambat. Seketika semua orang buru-buru dan bergegas pergi ke bandara. Kali ini Kevin tidak ketinggalan lagi di rumah seperti liburan mereka tahun lalu. Saat sampai ke bandara, Kevin membawa ransel ayahnya karena ingin mencari baterai untuk kameranya. Saat keluarganya yang lain sudah buru-buru berlari ke gate, Kevin malah berhenti dan memasang baterai dulu ke alat perekam suaranya. Tepat pula saat itu ada orang lain yang berpakaian mirip sekali dengan ayahnya, sehingga Kevin salah mengikuti orang. Keluarganya menuju pintu H di sebelah kanan, sedangkan Kevin mengikuti orang lain yang pakaiannya mirip dengan ayahnya menuju pintu K di sebelah kiri. Sayangnya saat keluarga Kevin akan masuk ke dalam pesawat, tidak ada satupun yang sadar kalau Kevin tidak ada. Pria dengan blazer coklat tadi sudah masuk ke dalam pesawat dan Kevin mengatakan ke petugas bahwa di pesawat ini sudah ada orang tuanya sehingga ia pun dibiarkan masuk ke dalam pesawat yang ternyata akan terbang ke New York. Sedangkan keluarganya ada di pesawat yang berbeda dan menuju ke Miami. Setelah keluar dari pesawat, Kevin tidak melihat keluarganya sama sekali. Saat ia bertanya kepada petugas, akhirnya Kevin sadar kalau ia berada di kota yang berbeda dengan keluarganya. Dan bahkan keluarga Kevin baru sadar kalau Kevin tidak ada saat mereka mengambil bagasi dan ibunya pun langsung pingsan. Tapi bukannya merasa takut atau sedih, Kevin malah menikmati momen ini karena memang ia kurang suka liburan dengan keluarganya. Kevin jalan-jalan sendirian di kota yang sangat besar ini dan menikmati liburan dadakannya yang lebih menarik daripada keluarganya. Ayah dan ibu Kevin sudah mencoba lapor ke polisi selagi Kevin bersenang-senang. Tapi ada satu hal yang tidak Kevin sadari, bahwa di kotanya saat ini ada 2 perampok yang sempat mencuri rumahnya tahun lalu. Mereka berpapasan namun sama sekali tidak ada yang sadar kalau mereka bertemu lagi di sini. 2 perampok ini sempat masuk penjara karena ingin merampok rumah Kevin dan sekarang mereka kabur dari penjara. Begitulah ceritanya, akhirnya Kevin kepikiran untuk memesan hotel mewah di kota ini dan membayarnya menggunakan kartu kredit milik bapaknya. Saat Kevin akan check-in, salah satu petugas sempat curiga dengan dirinya. Kevin masih mengaku bahwa ia datang ke New York bersama ayahnya dan sekarang ayahnya sedang ada urusan di kantor. Petugas yang mengantar Kevin ke kamarnya sempat ingin melihat isi tas Kevin namun untunglah ketahuan. Bahkan saat malam harinya, salah seorang petugas hotel yang curiga dengan Kevin nekat masuk ke dalam kamarnya dan untunglah dengan cerdasnya Kevin menggunakan sebuah boneka untuk mengelabui petugas bahwa seolah-olah ada seorang pria sedang mandi dan menggunakan rekaman suara seorang pria yang sedang marah besar untuk mengusirnya sampai membuat petugas hotel ketakutan. Sebuah mobil limosin akan membawa Kevin keliling kota, tapi ternyata salah satu petugas hotel masih menyimpan kecurigaan terhadap Kevin sehingga ia pun memeriksa kartu kredit yang digunakan oleh Kevin dan ternyata sudah ada laporan bahwa kartu tersebut hilang dan dicuri. Yang membuat laporan tersebut adalah ayah Kevin sendiri yang sadar bahwa tasnya dibawa oleh Kevin saat mereka terpisah di bandara. Keluarga Kevin yang saat ini ada di Miami sangat khawatir dengan dirinya. Mereka takut Kevin akan tersiksa. Namun pada nyatanya, Kevin malah menikmati kesendiriannya dan menghabiskan uang milik ayahnya dengan membeli banyak mainan. Tapi Kevin masih belum sadar kalau penjahat yang menyimpan dendam dengannya masih berkeliaran juga di kota ini. Dan jika para penjahat ini tahu Kevin ada di sini, pasti mereka akan berbuat kejahatan kepada Kevin, sebab Kevin sudah membuat mereka masuk penjara tahun lalu saat 2 penjahat itu mencoba merampok rumah Kevin
Kevin, dan Kevin menggagalkan mereka. Setelah puas berbelanja di toko mainan dan menunggu jemputannya, dua perampok tadi malah tak sengaja melihat Kevin ada di depan mereka. Kevin langsung berteriak ketakutan saat dua perampok itu mendekat kepadanya, dan saat Kevin berlari untuk kembali ke hotel, para perampok terus mengejarnya. Untunglah Kevin tidak hilang akal. Kevin membeli sebuah kalung, kemudian memutuskannya dan menebarkan hiasan kalung itu di jalanan. Rencananya berhasil untuk membuat perampok itu kesulitan mengejarnya. Namun saat Kevin kembali ke hotel, petugas sudah menunggu di depan dan langsung memergoki Kevin yang sudah menggunakan kartu kredit ayahnya secara diam-diam. Kini Kevin malah jadi buronan semua staf hotel karena sudah dianggap melakukan penipuan. Cepat-cepat Kevin kembali ke kamarnya dan mengambil beberapa makanan. Saat para staf masuk ke dalam kamar, Kevin langsung menyalakan TV dan memutar bagian saat ada pria dewasa berbicara. Semua staf mengira bahwa memang benar ada orang lain di kamar, dan Kevin juga memutar bagian di mana orang di televisi mengancam akan menembak mereka. Semua staf percaya dan ketakutan sehingga Kevin mendapat kesempatan untuk kabur. Tapi sial baginya, ternyata dua perampok ini sudah menunggu tepat di pintu belakang hotel. Kali ini Kevin tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan hanya bisa pasrah dibawa oleh dua perampok ini. Namun saat di jalan, ide nakal Kevin kembali muncul. Ia mencubit wanita yang ada di depan mereka dan wanita ini mengira dua penjahat inilah pelakunya, dan saat mereka dipukuli, Kevin langsung kabur. Kevin berlari ke arah taman yang banyak anak-anak lain di sana, lalu ia bersembunyi di bagasi sebuah delman. Para perampok ini pun kehilangan jejak Kevin. Keluarga Kevin yang awalnya berniat liburan di Miami sudah mendapat kabar dari kepolisian New York bahwa Kevin ada di sana dan sudah menggunakan kartu kredit ayahnya. Mereka pun akan berangkat ke New York sekarang juga untuk mencari Kevin yang sudah tidak ada arah dan tujuan. Kevin mencoba datang ke rumah pamannya yang ada di sini, namun terlihat rumah itu sudah kosong dan tak terurus. Karena sudah tidak tahu lagi harus kemana, Kevin hanya bisa berkeliling sendirian dan ia pun mulai ketakutan karena banyak sekali bertemu orang aneh dan mengerikan. Sampai akhirnya Kevin berhenti di sebuah taman yang banyak sekali burung merpati di sana. Namun muncul seorang wanita yang menakutkan bagi Kevin. Ia mengira wanita itu akan jahat kepadanya, namun ternyata orang itu malah menolong Kevin. Sempat ingin kabur, namun Kevin merasa bersalah dan menyesal karena takut dengan seorang wanita yang ternyata baik. Karena sudah sama-sama tidak punya tujuan, Kevin dan wanita itu pun pergi bersama. Kevin merasa cukup lega akhirnya ia bertemu dengan seseorang yang baik di sini. Wanita ini pun tak punya siapa-siapa juga di sini dan hanya tinggal di sebuah gedung opera secara diam-diam. Wanita misterius ini juga banyak sekali mengajarkan kebaikan kepada Kevin. Di rumah kosong yang terbengkalai ini, ia mencari alat-alat yang bisa digunakannya untuk membuat beberapa jebakan. Lantai dilumurinya dengan cairan sabun yang licin, lalu ada tangga yang dilumurinya dengan oli dan wastafel yang dialiri listrik. Bahkan kloset juga diisinya dengan cairan bahan bakar. Kejahatan apa yang ingin dilakukan oleh bocah bernama Kevin ini terlihat sangat ekstrim. Ternyata Kevin ingin menjebak dua orang perampok yang sempat menangkapnya di kota ini. Perampok ini sempat mengatakan bahwa pada malam Natal, mereka ingin menjarah salah satu toko mainan yang menyimpan banyak sekali uang. Untunglah Kevin masih sempat melarikan diri dari para perampok itu, dan pada malam hari ini, saat Kevin melewati rumah sakit anak, ia kembali teringat bahwa saat ia berada di toko mainan yang menjadi target perampokan para penjahat, pemilik toko sempat mengatakan kepada Kevin bahwa semua uang hasil berjualan mainan pada malam Natal akan disumbangkan ke rumah sakit anak yang ada di kota. Maka dari itu, hati Kevin pun tergerak untuk menyelamatkan toko mainan itu dari perampokan dan memberikan pelajaran kepada dua penjahat yang juga pernah merampok rumah Kevin 2 tahun lalu. Maka dari itu Kevin langsung menyusun rencana dan menyelinap masuk ke dalam rumah pamannya yang sudah kosong dan terbengkalai. Disinilah Kevin menyiapkan banyak jebakan tadi yang mengerikan dan akan memancing para perampok untuk datang ke rumah ini. Setelah semua jebakan siap, Kevin langsung datang ke toko mainan yang saat ini sedang jadi target perampokan. Benar sekali, dua penjahat ini sudah bersembunyi di dalam sana sampai tidak ada siapapun lagi di dalam toko. Cepat-cepat mereka mengambil semua uang yang ada di meja kasir. Uangnya begitu banyak karena di situ juga tersimpan uang hasil sumbangan dari para pembeli untuk rumah sakit anak. Di depan toko, Kevin juga sudah menyiapkan jebakan pertama dan ia langsung mengambil foto dua perampok ini sebagai barang bukti. Lalu Kevin juga langsung memecahkan kaca toko untuk menyalakan alarm. Para perampok yang panik langsung berlari keluar dan mengejar Kevin. Belum apa-apa mereka sudah terkena jebakan pertama dari Kevin. Tak henti-hentinya Kevin terus mengolok-olok mereka sampai membuat dua perampok ini emosi dan mengejarnya. Sesuai dengan rencana, Kevin akan memancing mereka menuju rumah pamannya yang kosong ini. Ia masuk lewat saluran udara dan naik ke atap untuk kembali
kembali mengolok-ngolok para perampok itu. Tapi mereka tidak mau terlalu buru-buru karena para perampok ini sudah tahu bahwa Kevin pasti menyimpan banyak trik dan jebakan. Awalnya perampok ini mengajak Kevin damai, namun bukannya menerima perdamaian, Kevin malah melempar sebuah batu bata ke wajah perampok gondrong yang kita sebut saja Anton si perampok. Sedangkan temannya si Budi malah terus mengolok-ngolok Kevin dan membuat Anton semakin sengsara karena Kevin tak berhenti melempar batu bata. Sementara itu, keluarga Kevin sudah tiba di New York dan datang ke hotel tempat Kevin sempat menginap. Ibunya sangat kesal mengapa bisa pihak hotel membiarkan seorang anak tersesat sendirian malah pergi dari hotel mereka. Ibunya benar-benar khawatir tentang keberadaan Kevin sekarang, namun pada nyatanya Kevin malah sedang bermain-main dan mengolok-ngolok dua orang perampok. Saat dia akan masuk ke dalam rumah perangkap lewat pintu depan, ada sebuah tali dan ia malah terus menariknya yang ternyata tali itu memicu alat penembak staples. Bukannya mendapat pelajaran, Anton malah terus menariknya. Sementara itu rekannya si Budi ingin masuk lewat pintu belakang dan ia melihat ada sebuah tangga. Budi tidak tahu kalau tangga itu sudah dilumuri gel sabun sehingga sangat licin. Belum apa-apa mereka sudah banyak sekali terkena perangkap seorang bocil. Tak mau menyerah, Anton mendobrak pintu depan dan ia tak tahu kalau lantai bolong sehingga ia terjatuh ke ruang bawah tanah. Kesialan yang sama juga menimpa Budi. Saat dia mendobrak pintu belakang, ada kunci-kunci besi menghantam kepalanya. Para perampok ini benar-benar tidak menggunakan akal mereka sehingga mudah saja bagi mereka terkena perangkap yang dibuat oleh Kevin. Sampai-sampai kini wajah Anton dipenuhi dengan cat. Rencana yang dibuat oleh Kevin sangatlah matang. Bahkan saat Anton akan mencuci wajahnya, Kevin sudah mengaliri listrik di keran wastafel. Saat ini hanya Budi yang masih sehat dan bugar, tapi pada akhirnya Budi juga terkena jebakan saat ingin menyalakan lampu. Kevin sudah memasang pemantik api sehingga kini kupluk milik Budi terbakar. Dan saat ingin memadamkannya di kloset, ledakan besar terjadi karena sebelumnya Kevin juga sudah memasukkan cairan bahan bakar ke dalam kloset. Anton juga masih belum menyerah walau sudah sempat kesetrum listrik tegangan tinggi. Namun lagi-lagi ia hanya tersiksa oleh jebakan buatan Kevin. Setelah bersusah payah, akhirnya Anton dan juga Budi bertemu di rumah kosong ini. Kevin sudah berlari ke lantai atas, namun Budi sepertinya sudah mulai belajar dan tak mau langsung naik ke atas. Ia yakin akan ada perangkap lain. Dugaan Budi benar. Saat mereka pura-pura naik ke atas, Kevin sudah menyiapkan perangkap. Mereka terus berpura-pura dan mengira jebakan Kevin sudah selesai dan barulah mereka naik. Namun ternyata Kevin lebih pintar. Sudah ada jebakan ketiga yang sama sekali tak diduga oleh dua perampok ini. Kevin lagi-lagi memancing dua perampok ini ke arah jebakannya. Budi padahal sudah mendengar ada suara gemuruh yang disebabkan oleh jebakan Kevin. Namun mereka malah diam saja dan akhirnya kena geprek. Setelah semua jebakan berhasil, Kevin mencoba keluar rumah menggunakan tali yang sudah disiapkannya. Namun saat Anton dan Budi menggunakan tali yang sama, mereka merasa ada aroma minyak tanah di tali itu. Ternyata sebelumnya Kevin sudah melumuri tali itu dengan minyak dan sekarang membakarnya. Mereka pun terjatuh dan tak berdaya. Sudah jatuh tertimpa ratusan cat pula. Saat ada kesempatan, Kevin langsung menelpon polisi dan memberitahukan lokasi berikutnya di mana Kevin akan memancing mereka ke sana. Namun sial bagi Kevin, ia malah tak sengaja terpeleset dan tertangkap. Kevin dibawa ke sebuah taman yang dipenuhi dengan burung merpati. Namun saat Kevin akan dihabisi, ada seorang wanita yang menolongnya. Para perampok ini dilempari pakan burung dan kini mereka malah dikerubuni ribuan burung. Wanita pawang burung ini ternyata teman baru Kevin di kota ini yang tak sengaja ia temui sebelumnya. Kevin langsung menyalakan petasan sebagai tanda lokasi para perampok itu berada sehingga polisi mudah menemukannya. Pemilik toko mainan yang sudah dijelaskan oleh Kevin juga sudah menemukan surat yang ditinggalkan Kevin. Namun di sisi lain, ibunya Kevin masih terus mencarinya karena saat ini status Kevin adalah sebenarnya anak hilang. Setelah semua kebaikan yang dibuatnya, Kevin hanya bisa berdoa di depan pohon Natal yang besar, berharap akan bertemu kembali dengan keluarganya. Dan dalam hitungan detik doanya terkabul. Ibunya memiliki insting yang kuat bahwa Kevin sangat suka dengan pohon Natal yang besar dan hanya di tempat inilah ada pohon Natal sebesar itu sehingga akhirnya Kevin bisa bertemu dan berkumpul kembali bersama keluarganya setelah terpisah dan hilang beberapa hari.